Dia meneteskan sedikit tinta hitam ke ujung jarum, lalu menusukkannya ke kulitnya sendiri. Lao Cui menggunakan metode tato tradisional ini untuk mencatat waktu. 1 tusukan untuk 1 tahun. Ini sudah tahun ke-6 dia dikurung dalam ruangan ini oleh para penculik. Setiap hari penculik mengantarkan makanan lewat lubang pintu, namun tidak pernah berbicara dengannya. Hei, saudara, perasaan kesepian dan sunyi seperti ini lebih menyakitkan daripada dibunuh. Menjelang akhir bulan, kabut akan ditiup masuk ke dalam ruangan. Saat Lao Cui pingsan, penculik akan masuk untuk mengganti perlengkapan pribadinya, memotong rambutnya, bahkan memeriksa kesehatannya. Satu-satunya alasan Lao Cui belum gila adalah karena ada televisi di dalam ruangan. Dia sudah menonton hampir semua acara TV. Hari itu, dia melihat berita kematian istrinya, dan putrinya menghilang. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba dia mengalami halusinasi, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi semut. Dia ingin bunuh diri, namun setiap kali penculik menyelamatkannya kembali, lalu mengurungnya lagi. Lao Cui mulai menyesali, siapa sebenarnya yang telah dia sakiti hingga disiksa seperti ini. Dia menuliskan semua orang yang mungkin pernah dia sakiti, tapi tetap tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hingga suatu hari, dia menemukan ada 1 sumpit tambahan dikirimkan hari itu. Itu memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sumpit itu, dia mulai menggali di sudut tersembunyi tembok. Dia menggali selama beberapa bulan. Akhirnya berhasil membuat lubang kecil di lapisan tembok pertama. Tapi itu sudah cukup untuk memberinya harapan. Dia bersumpah akan membalas dendam saat berhasil kabur. Dia menggambar orang palsu di tembok, dan mulai berlatih tinju dengan keras. 9 tahun panjang kembali berlalu. Dia menyaksikan beberapa kali pergantian Presiden Korea. Tinju yang dia latih juga makin hebat. Hari itu akhirnya dia berhasil menembus dinding luar juga. Saat dia menjulurkan tangan menerima air hujan dari luar, itu terasa seperti dilahirkan kembali. Tapi dia lupa hari ini adalah akhir bulan. Kabut tiba-tiba menyemprot masuk. Dia dengan cepat mendorong tempat tidur untuk menutupi lubang, lalu berbaring di tempat tidur, menunggu dengan semangat untuk bangun lagi. Saat itu dia bisa keluar, tapi kali ini yang masuk adalah seorang wanita. Dia mengeluarkan lonceng dan mulai menghipnosis, menyuruh Lao Cui membayangkan dirinya berada di padang rumput. Detik berikutnya sebuah kotak merah muncul di padang itu. Lao Cui keluar dari dalam kotak. Dia benar-benar dibebaskan secara sukarela oleh penculik. Setelah 15 tahun, ini pertama kalinya dia melihat manusia asli. Seorang paman yang sedang bersiap bunuh diri. Lao Cui langsung mendekat dan menyentuhnya dengan penuh rindu. Paman itu jijik dan mendongakkan lehernya, ingin langsung melompat, tapi diselamatkan tepat waktu oleh Lao Cui. Lao Cui menceritakan bagaimana dia dikurung selama 15 tahun. Bahkan dalam keadaan separah itu dia masih punya keberanian untuk hidup. Masalah yang dihadapi paman itu tidak ada apa-apanya. Paman itu sangat simpati pada Lao Cui. Lalu tiba giliran paman itu menceritakan pengalamannya sendiri. Tapi Lao Cui sama sekali tidak berminat mendengar. Dia langsung berbalik dan pergi. Aku bilang, alasanku ingin mati adalah, hei, jangan pergi. Saat turun lift, dia bertemu wanita modis. Darahnya langsung mengalir deras. Jantungnya berdetak kencang. Begitu dia sampai di bawah, paman itu akhirnya tetap bunuh diri melompat dari atas. Di jalan, dia bertemu segerombolan preman. Dia langsung merampas rokok mereka dan mulai mengisapnya. Wokao, akhirnya dia ditendang sampai terbang sejauh 8 meter. Ternyata Wokao adalah umpatan baru zaman sekarang. Selama 15 tahun nonton TV, dia belajar banyak hal. Sayangnya di TV tidak mengajarkan kata-kata kasar. Melihat preman akan menyerangnya, Lao Cui justru ingin sekalian menguji, apakah tinju yang dia latih selama 15 tahun berguna? Ternyata sangat berguna. Tiba-tiba seorang pengemis mendekat, memberinya sebuah ponsel dan dompet, dan menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Hal pertama yang dilakukan setelah punya uang tentu saja makan enak. Baru saja dia memesan makanan Jepang, tiba-tiba mendapat telepon dari penculik. Dia ingin tahu mengapa dia dikurung selama 15 tahun. Apakah Ji Shaoying yang menyuruhmu? Bukan dia. Li Zongyong, Jiang Changqi. Lao Cui menyebutkan banyak orang yang mungkin pernah dia sakiti. Tapi penculik membantah semuanya, hanya memberikan satu petunjuk, entah itu pasir atau batu. Semua akan tenggelam saat jatuh ke air. Apa sebenarnya arti dari kata-kata itu? Karena kesal, Lao Cui langsung menelan seekor gurita hidup-hidup ke dalam perutnya. Namun saat baru setengah makan, dia tiba-tiba pingsan. Pemilik restoran Mido pun terpaksa membawanya pulang untuk dirawat. Saat melihat catatan harian Lao Cui tentang 15 tahun dikurung, Mido menjadi semakin penasaran dengan pria aneh ini. Namun saat dia pergi ke toilet, Lao Cui tidak tahan dan menerobos masuk, berniat memaksa menguasai Mido. Tak disangka, Mido membawa pisau dapur sebagai perlindungan. Hal itulah yang membuat Lao Cui gagal. Setelah itu keduanya saling minta maaf. Sebenarnya Mido juga tidak ingin melewatkan pria seajaib ini. Mulai saat itu,
Dia bersedia membantu Lao Cui. Bersama-sama menyelidiki dan mencari penculik. Saat ini hanya ada satu petunjuk. Selama 15 tahun Lao Cui hampir selalu makan pangsit pesan antar. Dia pernah menemukan secarik kertas di dalam isi pangsit. Di sana tertulis, Restoran King Long. Namun restoran King Long ada banyak cabangnya. Lao Cui mencoba mencicipi satu persatu. Hingga akhirnya muntah-muntah. Akhirnya dia menemukan cita rasa familiar itu di restoran bernama Zi King Long. Rasa yang sama setelah 15 tahun. Dia mulai mengikuti pengantar makanan. Menuju sebuah gedung tua yang terpencil. Lao Cui bisa memastikan hanya lewat bau. Tempat inilah tempat dia dikurung selama 15 tahun. Lao Cui lebih dulu mengalahkan satpam, lalu masuk ke ruang kontrol pemilik gedung. Ternyata tempat itu memiliki kamera pengawas. Mereka memantau semua gerakan Lao Cui selama 15 tahun. Pemilik tempat itu mengaku sebagai profesional bayaran. Dia bahkan tidak pernah melihat wajah si penyewa misterius. Lao Cui mengeluarkan kapak dan mencabut 7 giginya. Akhirnya pemilik itu memberikan satu kaset rekaman. Berisi percakapan antara dia dan si penyewa misterius. Namun sebelum Lao Cui sempat pergi, anak buah pemilik sudah mengepung pintu keluar. Lao Cui yang baik hati membiarkan pemilik itu pergi. Bahkan melemparkan pisau kecilnya, lalu membawa kapak dan menerobos masuk ke kerumunan. Dia sama sekali tidak menyerang untuk membunuh. Namun para anak buah itu malah menusukkan pisau ke punggungnya. Hasilnya, Lao Cui seperti mendapat kekuatan baru, bangkit dan mulai melawan mereka dengan tangan kosong. Latihan tinju selama 15 tahun ternyata sangat efektif. Dengan cepat dia menumbangkan lebih dari 30 orang. Dia sedang bersiap masuk lift. Tiba-tiba muncul lagi 7 atau 8 preman. Tentu saja mereka juga bukan tandingan Lao Cui. Lao Cui yang terluka parah pingsan di tengah jalan. Untungnya seorang pemuda baik hati membantunya naik taksi. Dan memberitahu sopir alamat rumah Lao Cui. Bahkan dia tahu nama lengkap Lao Cui. Sampai jumpa, Lao Cui. Saat itu Lao Cui tiba-tiba menyadari. Pemuda itu pasti adalah orang misterius itu. Saat dia sadar dari pingsan, dia menemukan Mido telah membalut luka-lukanya. Dia segera memutar kaset untuk mendengarkan rekaman. Dan mengetahui alasan dia dikurung selama 15 tahun. Adalah karena Lao Cui suka menyebarkan gosip. Namun dia sama sekali tidak ingat pernah melakukan itu. Keesokan harinya Lao Cui pergi ke warnet. Menemui teman lamanya Lao Zu yang menjadi operator. Meminta dia mendengarkan suara dalam kaset. Meski Lao Zu tidak mengenalinya, tapi dia menemukan akun Kiki milik orang misterius itu secara online. Dan segera mengetahui alamat tempat tinggalnya. Lao Cui berlari menuju alamat itu. Tak disangka orang misterius itu sudah menunggunya. Ternyata alamat itu memang sengaja diberikan pada Lao Cui. Orang misterius itu bahkan memberinya misi baru. Dalam 5 hari harus mengetahui alasan dia dikurung. Jika tidak, Mido akan dibunuh. Lao Cui langsung marah besar. Mengangkat kapaknya hendak membunuh lawannya. Namun jika orang itu mati, dia tidak akan pernah tahu alasan dirinya dikurung. Lao Cui terpaksa pulang, melanjutkan penyelidikan lewat akun Kiki. Dia mengetahui bahwa orang misterius itu pernah sekolah di SMP yang sama dengannya. Mereka langsung pergi ke sekolah lama. Dan benar saja, di arsip siswa lama, mereka menemukan foto orang misterius itu saat masih pelajar. Nama aslinya adalah Xiao Li, 2 tahun lebih muda dari Lao Cui. Yang penting, dia punya kakak perempuan yang pernah bersekolah di kelas sebelah Lao Cui. Entah karena alasan apa, kakak Li tiba-tiba pindah sekolah saat itu. Tak lama kemudian, dia bunuh diri dengan terjun ke sungai. Operator warnet Lao Zu cukup mengenal kakak Li. Katanya luarannya tampak sopan, tapi diam-diam dia adalah wanita yang genit. Tanpa disadari, orang misterius itu duduk di seberang mereka sambil menyadap. Saat mendengar kakaknya dihina, dia langsung bangkit dan membunuh Lao Zu di tempat. Lalu menghindari mikrofon dan berteriak ke arah Lao Cui. Dia dengan keras menyangkal bahwa kakaknya adalah wanita murahan. Lao Cui kemudian mencari seorang teman sekelas perempuan dari masa lalu. Dia mengetahui bahwa kematian kakak Li disebabkan oleh gosip. Lalu siapa sebenarnya yang menyebarkan gosip itu? Teman perempuan itu menelepon banyak orang. Dan semuanya mengatakan mendengarnya dari Lao Cui. Barulah Lao Cui mengingat kembali masa sekolah. Ternyata dia pernah menyukai kakak Li. Sayangnya kakak Li sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Namun Xiao Cui pernah diam-diam mengikutinya ke ruang kelas. Dan secara kebetulan melihatnya bercanda dengan adiknya. Dia salah sangka dan mengira mereka adalah sepasang kekasih. Lalu menceritakan hal ini kepada temannya, Xiao Zu, sambil berpesan agar jangan disebarkan. Namun Xiao Zu malah memberitahukan pacarnya. Cerita itu pun semakin dibesar-besarkan. Semakin lama gosip di kalangan siswa makin liar. Kakak Li tidak tahan tekanan. Akhirnya memilih untuk bunuh diri. Padahal Lao Cui hanya secara tidak sengaja mengucapkan satu kalimat itu. Mengapa dia harus dikurung selama 15 tahun? Merasa tidak bersalah, Lao Cui tidak mendengarkan larangan Mido, dan tetap pergi membalas dendam pada Xiao Li. Namun Xiao Li berkata, itu bukan alasan sebenarnya dia dikurung selama 15 tahun.
Dia telah meletakkan jawabannya di dalam kotak hadiah. Saat dibuka, isinya adalah foto keluarga lama milik Lao Cui, menunjukkan proses tumbuh dewasa dari putrinya yang dulu hilang. Akhirnya dia menyadari bahwa Mido adalah putrinya sendiri. Alasan sebenarnya Lao Cui dikurung selama 15 tahun adalah agar dia tidak bisa mengenali putrinya sendiri, agar dia merasakan penderitaan yang sama. Lao Cui baru menyadarinya sekarang. Rasa bersalah itu membuatnya makin tersiksa. Dia ingin membunuh Xiao Li, namun tidak mampu mengalahkan para pengawalnya. Saat Lao Cui hampir dicekik mati, Xiao Li justru menembak mati pengawalnya sendiri, lalu menyuruh seseorang mengantarkan kotak yang sama kepada Mido. Sebelum dibuka, dia sengaja membuat mereka berbicara lewat telepon. Lao Cui meminta Mido jangan pernah membuka kotak itu. Kemudian, dia akhirnya mengubah sikapnya, berlutut di depan Xiao Li dan meminta maaf, mengakui bahwa dia telah menghancurkan kehidupan dua bersaudara itu. Hanya memohon agar Xiao Li tidak menunjukkan album itu pada putrinya. Sebagai tanda penyesalan, dia memotong lidahnya sendiri, dan berjanji tak akan sembarangan bicara lagi. Xiao Li berjanji tidak akan membukanya. Setelah dendamnya terbalaskan, dia merasa hidupnya tak lagi berarti, lalu bunuh diri di dalam lift. Hari-hari yang tersisa harus Lao Cui jalani sendirian dalam penderitaan. Dengan ketakutan, dia makin memahami kalimat itu. Entah itu pasir atau batu, semua tenggelam saat jatuh ke air. Gosip benar-benar seperti sebilah pisau tajam, menyakiti orang tanpa terlihat. Jangan pernah sembarangan menyebarkan gosip.